Baik, perkenalkan, nama saya Timothy David Anglitan Subai dari Teknik Sipil 2020 dengan NIM 10 41 280. Di sini saya akan menyampaikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Kesehatan Mental dan Penanggulangan Kesehatan Mental yang Menyebabkan Bunuh Diri pada Remaja. Mental illness. Kondisi mental adalah dasar perilaku yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, penyakit mental adalah perasaan seseorang yang mampu untuk mempengaruhi hidupnya ke arah yang lebih negatif. Mungkin di Indonesia penyakit mental masih merupakan hal yang tabu dan kerap diremehkan. Padahal, menurut WHO, bunuh diri remaja akibat penyakit mental merupakan penyebab kematian nomor 2 pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Tujuan saya membuat karya tulis ilmiah ini adalah untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Yang kedua adalah cara untuk menanggulangi kesehatan mental bagi remaja agar tidak berakhir dengan bunuh diri bagi remaja. Manfaat dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai sarana pengetahuan pentingnya kesehatan mental bagi remaja di Indonesia, memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan bagi penanggulangan kesehatan mental di Indonesia, meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap kesehatan mental bagi remaja. Proses pencarian dan pengambilan data saya lakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah saya menyebar kuesioner, dan yang kedua saya mewawancarai para remaja yang sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri akibat masalah kesehatan mental. Proses pengambilan datanya, saya yang pertama-tama akan membuat kuesioner dan menyebarkan kuesioner pada remaja dan diisi oleh remaja yang berusia 15-19 tahun. Untuk wawancara, saya pertama-tama akan menanyakan kesediaan narasumber untuk diwawancara. Yang kedua, melakukan wawancara, dan akhirnya saya akan mendapatkan data. Data yang saya tampilkan adalah data yang saya dapat dari kuesioner. Pada kuesioner, pertanyaan pertama saya ajukan kepada remaja adalah apakah remaja menilai dirinya sendiri memiliki mental yang baik, buruk, sangat baik, atau sangat buruk. Dari data di atas, 75 remaja menjawab dan didapatkan bahwa 49,8% merasa bahwa mentalnya buruk, 1,2% merasa sangat buruk, 25,5% baik, dan 24,5% merasa sangat baik. Pada pertanyaan kedua, saya menanyakan bagaimana cara remaja menyelesaikan masalahnya. Dijawab, 23,22% remaja lebih suka memendam permasalahan, 26,3% dibicarakan, 26,8% memilih meminta saran dari orang lain, dan sisanya menyelesaikan masalah dengan hal lain. Pada pertanyaan ketiga, saya menanyakan apa yang remaja harapkan dari orang sekitarnya ketika sedang melalui masa sulit. 75 remaja ini berpendapat bahwa 29,6% remaja berharap agar sekitarnya lebih peduli, 26,2% berharap agar lebih dimengerti situasinya, 20,4% berharap agar orang di sekitarnya diam, dan 23,8% memilih lainnya. Pada pertanyaan keempat, saya tanyakan apa yang akan remaja lakukan untuk mengurangi stresnya. Dijawab, 40,1% remaja memilih bermain game dan mengurangi stres. 24,2% memilih jalan-jalan, 9,9% memilih diam di rumah, dan 1,20% memilih yang lainnya. Hasil data yang saya dapat dari wawancara dengan beberapa remaja yang pernah melakukan percobaan bunuh diri akibat mental illness adalah pertama-tama, kebanyakan dari mereka memiliki keluarga yang broken home atau berpisah antara ayah dan ibunya. Beberapa juga memiliki dan pernah dibully oleh teman dan masyarakat sekitarnya. Dianggap remeh akibat penyakit mentalnya dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, mereka biasanya memendam semua perasaan negatif ini sendirian tanpa memberitahu kepada orang lain. Dari data yang saya dapat, pembahasan yang dapat saya bahas adalah pertama, remaja yang cenderung merasa mentalnya buruk lebih ingin diperhatikan sekitarnya dan cenderung lebih suka di luar rumah. Remaja dengan mental buruk dan pernah melakukan percobaan bunuh diri cenderung merasa tidak nyaman pada keluarganya dan lebih nyaman di luar rumah.
Masih ada pula remaja yang bisa mengontrol emosinya dan mentalnya sehingga bisa beradaptasi dengan baik. Segera konsultasi kepada ahli jika merasa memiliki gangguan mental. Dari data dan penelitian yang saya dapat, kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa sangat penting bagi orang dewasa dan masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan mental bagi remaja. Hal ini dilakukan agar remaja tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Orang dewasa harus bertanya bagaimana keadaan para remaja dalam menjalani kehidupannya agar remaja juga merasa diperhatikan dan remaja terhindar dari berpikiran buruk. Remaja juga harus mengontrol emosinya dan melihat orang sekitarnya. Remaja perlu untuk berkaca kesalahannya dan berusaha menjadi lebih baik semakin harinya. Cara agar remaja dapat mengontrol emosinya salah satunya dengan mengisi kegiatan harinya dengan hal positif, seperti berolahraga, buang segala pemikiran negatif yang mungkin tidak berguna, terus melangkah dan percaya diri. Selalu berpikir bahwa kita ini berharga dan jangan menyerah menghadapi kehidupan. Sekian presentasi karya tulis ilmiah yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oli Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari KTI saya selama beberapa bulan kebelakangan ini. Judul dari KTI saya yang saya sudah buat seperti PPT ini ialah pentingnya menjaga kesehatan jantung. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Sistem sirkulasi darah adalah penghubung yang menghubungkan antara lingkungan eksternal dan lingkungan cairan internal pada tubuh. Sehingga kardiovaskular adalah bagian sistem sirkulasi. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, darah yang mengalir pada sistem organ jantung. Jantung adalah organ yang sangat dibutuhkan dalam tubuh karena berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Penyakit jantung koroner merupakan yang paling berbahaya dan banyak diderita banyak orang. Orang-orang yang memiliki penyakit jantung umumnya menderita penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini menyerang pembuluh darah dan dapat menyebabkan serangan jantung. Serangan jantung dikarenakan pembuluh arteri yang tersumbat dan menghambat penyaluran oksigen dan nutrisi ke jantung. Pada tahun 1997, PJK atau penyakit jantung koroner itu menyebabkan 466.101 kematian dan sampai saat ini menjadi penyebab utama kematian di Amerika Serikat. Melihat faktor tersebut, sangat dibutuhkan cara mengurangi dan menanggulangi angka kematian akibat penyakit jantung koroner. Satu, pentingnya menjaga kesehatan jantung. Berdasarkan data di kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, angka akibat penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat per tahunnya. Setidaknya ada 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2.784.064 individu di Indonesia menderita penyakit jantung. Menjaga kesehatan jantung sangatlah penting, mengingat jantung sebagai organ utama dan dalam saluran peredaran darah. Maka dari itu penting bagi kita untuk melakukan pencegahan dini agar tidak mengalami gangguan ke depannya. Jantung merupakan organ utama dalam menentukan hidup manusia dan sekaligus sentral organ yang menentukan reaksi kinerja pada bagian organ tubuh yang lainnya. Oleh karena itu, menjaga jantung sangatlah penting bagi kita, terutama yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, untuk menjaga kesehatan jantung agar tetap sehat. Memelihara kesehatan jantung tidaklah sulit, asalkan kita selalu tekun dalam menjalankan perilaku hidup sehat. Yaitu dengan cara yang pertama itu mengonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan jantung, yang kedua itu lebih aktif bergerak seperti berolahraga, yang ketiga itu menghindari merokok, yang keempat menurunkan kolesterol yang tinggi, yang kelima itu mengontrol tekanan darah, yang keenam itu mengelola stres, yang ketujuh menjaga kebersihan gigi dan mulut, dan yang terakhir itu tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Ada beberapa penyakit yang terjadi akibat kita tidak menjaga kesehatan jantung. Yang pertama itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit jantung
yang diakibatkan oleh penumpukan lemak dalam pembuluh darah jantung atau pembuluh koroner. Hal tersebut lama-kelamaan diikuti oleh berbagai proses seperti penimbunan jaringan ikat, perkapuran, pembekuan darah, dan lain-lain, dan dapat menyumbat pembuluh darah tersebut. Berdasarkan diagnosis dari dokter, prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 0,13%, diperkirakan sekitar 229.696 orang, dan diagnosis dokter terhadap gejala yang ditimbulkan sebesar 0,3%, yaitu sekitar dengan 530.068 orang. Diagnosis dokter menyebutkan bahwa penderita penyakit jantung paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 54.826 orang dengan persentase 0,19%, dan penderita yang lebih sedikit pada Provinsi Maluku Utara yaitu sebanyak 144 orang atau dengan 0,02%. Berdasarkan diagnosis dari dokter, jumlah penyakit penderita gagal jantung terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat atau sebanyak dengan 96.487 orang atau dengan persentase dengan 0,3%, sedangkan jumlah penderita yang paling sedikit yaitu terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 945 orang atau dengan 0,1%. Yang kedua itu ada yang namanya hipertensi. Hipertensi itu menjadi penyebab kematian Indonesia pada tahun 2016 itu sebanyak 1,5 juta jiwa, dan penyebab kematian utama akibat dari penyakit pada kardiovaskular dengan persentase 36,9%, penyakit kanker dengan persentase 9,7%, penyakit DM endokrin, dan penyakit tuberkulosa dengan persentase masing-masing 9,3% dan 5,9%. Hipertensi menjadi penyakit dan momok yang menakutkan bagi Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Hipertensi menjadi faktor dan risiko penyakit seperti gagal ginjal, stroke, diabetes, bahkan penyakit jantung. Data dari World Health Organization atau WHO tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penderita penyakit hipertensi akan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025 dapat diperkirakan bahwa banyak penderita hipertensi akan menjadi 1, miliar jiwa, yang artinya banyak penderita yang meninggal pada setiap tahun. Jadi 9,6 juta jiwa akibat dari hipertensi dan komplikasinya. Hipertensi dapat menyebabkan penyakit mematikan karena hipertensi merupakan kondisi di mana adanya penyumbatan dalam darah akibat lemak, kolesterol yang menumpuk di salah satu pembuluh darah, sehingga jantung yang menjadi sistem regulator dalam tubuh manusia terpaksa berdetak lebih keras karena darah tersebut tidak mengalir dengan baik. Hal tersebut dapat membuat gagal bernapas karena jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Dan yang ketiga itu diabetes. Diabetes merupakan kerusakan jaringan tubuh, yaitu kerusakan pada pankreas yang tidak dapat menghasilkan insulin. Karena menghasilkan insulin secara optimal, sehingga tidak bisa mengubah glukosa menjadi glikogen. Padahal fungsi utama pankreas adalah memindahkan glukosa pada darah ke dalam sel untuk mencegah gula darah tinggi. Jadi walaupun sudah menjaga pola makan, gula darah akan susah turun akibat kerusakan pada pankreas. Penyakit diabetes merupakan penyakit berbahaya dan mematikan. Menurut data milik Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang diperoleh dari sampel registration survey 2014 menunjukkan bahwa diabetes menjadi penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia dengan persentase sebesar 6,7%, setelah stroke 21,1%, dan penyakit jantung koroner 12,9%. Di Indonesia, penderita diabetes mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 dengan persentase dengan 5,7% dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 6,9% dengan penderita sebanyak 9,1 juta jiwa. Data pada International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia merupakan peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia dengan jumlah 10,3 juta jiwa. Jika tidak dicegah, maka akan banyak lagi penderita diabetes di Indonesia. World Health Organization atau WHO juga memperkirakan bahwa angka penderita akan bertambah menjadi 21, juta jiwa pada tahun 2030 nantinya. Persentase terbanyak pada penyakit diabetes pada tipe 2, yaitu dengan persentase 90%, yang banyak diderita pada orang dewasa, pada remaja, bahkan anak-anak. Penyebab dari anak-anak itu biasanya dikarenakan pola makan yang tidak sehat, kurangan kegiatan fisik seperti olahraga atau bermain di luar, dan membuat bertambahnya berat badan dan mengakibatkan obesitas. Jumlah orang yang hidup dengan diabetes tipe 2 memiliki gejala yang begitu ringan. Para penderita pada umumnya tidak menyadari bahwa mereka menderita penyakit diabetes sehingga penyakit tersebut terabaikan.
Namun, penyakit diabetes tipe 2 akan diam-diam merusak fungsi berbagai organ tubuh, menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit kardiovaskuler, kebutaan, gagal ginjal, amputasi anggota tubuh bagian bawah. Diabetes tidak ditanggulangi dan dapat menyebabkan kurangnya produktivitas bahkan kematian dini. Yang keempat itu ada aritmia. Aritmia atau kelainan detak jantung telah banyak diderita oleh penduduk dunia. Satu jenis aritmia yaitu aritmia fibrillation AFib yang telah menyerang 6 juta penduduk Eropa dan 2,3 juta penduduk Amerika yang didapat dari data Kennel dan Benjamin pada 2008. Pada penyakit aritmia jenis ventricular tachycardia atau VTAC telah menyebabkan 300.000 kematian di Amerika menurut data Compton pada tahun 2015. Aritmia merupakan kondisi di mana jantung berdetak lebih cepat, lebih lambat, atau menjadi tidak teratur. Kondisi yang menyebabkan gejala-gejala seperti rasa lelah dan rasa sakit di dada. Mendeteksi penyakit aritmia bisa dilakukan dengan cara rekam jantung atau yang biasa disebut dengan elektrokardiogram. Menurut data dari American Heart Association pada 2016. Elektrokardiogram atau EKG adalah hasil rekaman aktivitas jantung yang didapat dengan cara menempelkan elektrod ke kulit untuk menangkap arus listrik yang dihasilkan jantung. Deretan-deretan aktivitas jantung yang direkam oleh EKG dapat digunakan sebagai indikator adanya gangguan irama jantung, yang dapat digunakan oleh dokter atau perawat untuk mengambil tindakan yang lebih tepat, menurut Wilkins pada 2011. Dan yang terakhir itu ada penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan atau PJB merupakan gangguan pada proses pembentukan dan perkembangan jantung sejak bayi dalam kandungan, di mana terjadi gangguan aliran darah dalam ruang jantung, sehingga darah yang dipompa tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kelainan keogenital yang paling umum dan sebagai jenis penyakit jantung terbanyak pada anak. Michelle dan kawan-kawan mendefinisikan PJB sebagai abnormalitas struktur makrokopis jantung atau pembuluh darah besar intratoraks yang mempunyai fungsi pasti atau potensial yang berarti. Angka kejadian PJB atau penyakit jantung bawaan di seluruh dunia itu diperkirakan mencapai 1,2 juta kasus dari 135 juta kelahiran hidup setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 kasus dikategorikan PJB berat dan membutuhkan operasi kompleks agar dapat bertahan hidup. Sementara di Indonesia, angka kejadian PJB diperkirakan mencapai 43.200 kasus dari 4,8 juta kelahiran hidup, atau dengan 9 banding 1.000 kelahiran hidup setiap tahunnya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Mustaqim, NIM 104120082, kelas teknik sipil dari kelompok 9 TTKI. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja Indonesia. Penyusunan karya tulis ilmiah yang dilakukan menggunakan metode penelitian jenis data dari sumber yang jelas dan dengan pendekatan kualitatif. Karya tulis ilmiah ini bertujuan agar masyarakat, khususnya remaja, mengerti akan dampak dari pergaulan bebas dan dapat menghindarinya. Pergaulan bebas dapat didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang benar. Pergaulan bebas diidentikan dengan bentuk dari pergaulan luar batas atau bisa disebut juga pergaulan liar. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Yang pertama, bagi diri remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dia lakukan akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Perbuatan seperti itu hanya akan memberikan kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisiknya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur dan mental pelaku kenakalan akan robek. Cara berpikir yang tidak stabil dan akan menyalahi aturan. Yang kedua, bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang akan menggantikan posisi orang tuanya. Apabila anaknya menyimpang dari agama, komunikasi antar anak dan orang tua akan terputus, menyebabkan anak sering keluar malam, minum keras, dan narkoba. Jika itu terjadi, keluarga akan sangat kecewa. Yang ketiga, bagi lingkungan masyarakat.
Dengan perilaku buruk yang dilakukan remaja tersebut, masyarakat menganggap remaja sering membuat keonaran seperti mabuk-mabukan, balap liar yang akan mengganggu ketentraman masyarakat. Pandangan masyarakat pada remaja akan condong ke arah jelek dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merubah pandangan tersebut. Nah, sekarang solusi atau pencegahan pergaulan bebas. Pergaulan bebas memang perbuatan yang meresahkan tidak hanya bagi remaja itu sendiri, tetapi bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dicegah dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus memberikan kasih sayang yang cukup pada remaja dalam keadaan apapun. Yang kedua, orang tua tidak boleh terlalu mengekang remaja tersebut, sebab pengekangan terhadap remaja akan memengaruhi kondisi psikologisnya. Remaja akan bertindak yang tidak bisa dilakukan di dalam rumah, mereka akan melakukan di luar rumah. Yang ketiga, seorang remaja bergaul dengan teman yang setara, hanya beda 2 atau 3 tahun, baik lebih tua atau lebih muda darinya, sehingga remaja bertindak pas dengan umurnya, tidak kurang dan tidak lebih. Yang keempat, lebih berhati-hati dalam menggunakan komunikasi seperti internet, handphone, dan lain-lain. Yang kelima, perlunya bimbingan agama agar remaja bisa membedakan baik dan buruk perilaku yang ia lakukan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Remaja adalah kondisi di mana seorang anak berada dalam tahap menuju dewasa. Dalam kondisi ini, remaja akan selalu ingin mengetahui hal yang baru dan sangat ingin bergaul juga tidak mempunyai fondasi yang kokoh. Remaja tersebut akan terseret dalam pergaulan bebas. Keluarga juga berperan penting dalam menjaga agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk itu. Dan juga yang sangat penting adalah agama dan keimanan kuat, dan itulah yang paling penting. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Oktanti Tandiarang, NIM 1041283, jurusan Teknik Sipil Universitas Pertamina. Karya tulis ilmiah saya berjudul Mengubah Gaya Hidup Remaja yang Konsumerisme Menjadi Lebih Konsumtif. Seiring dengan perkembangan zaman, semua negara-negara di dunia terkena dampak dari perkembangan tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan atau globalisasi dapat memberi perubahan hampir di setiap aspek kehidupan. Perubahan tersebut memberikan dampak terhadap pola kehidupan di masyarakat, kebiasaan, adat, tradisi yang sudah ada sejak lama mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan. Hal ini juga menyebabkan keinginan setiap manusia menjadi semakin meningkat, sehingga menimbulkan adanya sikap hidup konsumerisme atau daya beli yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya daya beli tersebut, menyebabkan semakin ketatnya persaingan pusat perbelanjaan untuk memperoleh keuntungan. Gaya hidup konsumerisme merupakan sebuah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Biasanya, pembelian barang-barang hanya didasari pada keinginan semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan, atau dengan kata lain, hanya untuk memenuhi kepuasan diri semata. Sikap konsumerisme mendorong seseorang untuk memperoleh sesuatu dengan cara singkat atau instan. Tanpa disadari, gaya hidup yang konsumerisme seperti ini sudah menjadi budaya yang akan lebih menjurus pada penyakit sosial yang memiliki potensi menjadikan masyarakat yang tidak lagi hidup sosial, tidak lagi peduli terhadap sesamanya, namun akan menjadi masyarakat yang individualisme atau mementingkan keinginan sendiri. Contohnya, kaum wanita biasanya lebih senang berbelanja berupa produk fashion yang tujuannya hanya untuk menunjang penampilan yang tanpa disadari cenderung membuat mereka menjadi semakin konsumerisme dan juga materialisme. Menurut Parma pada tahun 2007, dalam penelitiannya mengatakan bahwa perilaku konsumerisme pada remaja putri cenderung dipengaruhi oleh faktor rasional dan faktor emosional. Remaja yang berperilaku konsumerisme mengutamakan faktor emosionalnya saja
misalnya dengan hanya memperhitungkan gengsi dan prestise. Sedangkan remaja yang memperhatikan faktor rasional cenderung memperhitungkan manfaat serta harga produk yang berwujud mode atau style. Selanjutnya, mengenai rumusan salah. Yang pertama, penyebab terjadinya gaya hidup konsumerisme. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan akibat gaya hidup konsumerisme yang terlalu tinggi. Yang ketiga, pengaruh yang ditimbulkan apabila gaya hidup remaja yang konsumerisme diubah menjadi lebih konsumtif. Dan yang terakhir, cara membuat remaja berpaling dari sikap hidup yang konsumerisme menjadi lebih konsumtif. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui apa yang menjadi penyebab gaya hidup konsumerisme di kalangan remaja masa kini. Yang kedua, mengetahui serta mampu menjelaskan dampak dari gaya hidup konsumerisme. Yang ketiga, mencari solusi yang mampu membawa remaja berpaling dari gaya hidup konsumerisme menjadi lebih konsumtif. Adapun manfaat penelitian, yaitu sikap hidup konsumerisme di kalangan remaja dapat memberi pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan remaja tersebut. Melalui topik saat ini, semoga dapat memberikan pelajaran atau dengan kata lain, penelitian kali ini bisa sebagai media edukasi bagi para remaja yang mulai terjerumus dalam gaya hidup yang konsumerisme agar dapat berpaling menjadi hidup yang lebih konsumtif. Selanjutnya kita akan membahas teori. Setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang dipenuhinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memenuhi kebutuhannya secara wajar, dan ada juga yang memenuhi kebutuhannya dengan cara berlebihan. Remaja merupakan objek yang menarik untuk diminati oleh para ahli pemasaran. Kelompok usia remaja adalah salah satu kekuatan bagi produsen, karena remaja biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, tidak realistis, cenderung boros dalam menggunakan uangnya, lebih mudah terpengaruh teman dalam berperilaku, dan biasanya lebih mementingkan gengsinya untuk membeli barang-barang bermerek agar mereka tidak dianggap ketinggalan zaman. Menurut Sasatelli tahun 2007, dalam Mariska Liska 2011, menjelaskan istilah masyarakat konsumsi pertama kali muncul di Barat setelah Perang Dunia Kedua dan dipopulerkan oleh beberapa tokoh sosiologi, termasuk Baudrillard. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa masyarakat saat ini merupakan salah satu variasi kapitalisme yang dibentuk oleh kegiatan konsumsi yang semakin mencolok. Studi ini disebut sebagai studi produk. Selanjutnya, mengenai metodologi penelitian. Pada sekarang ini, sudah semakin susah untuk membuat remaja jauh dari gaya hidup yang konsumerisme, atau singkatnya remaja dari hari ke hari menjadi semakin konsumerisme. Remaja tidak lagi memikirkan hal ke depan. Yang ada di benak kebanyakan remaja masa kini adalah hanya bagaimana cara memiliki semua barang atau segala sesuatu yang sedang tren hanya untuk memenuhi kepuasan semata tanpa didasari oleh kebutuhan. Untuk mengetahui seberapa besar gaya hidup konsumerisme di kalangan remaja, telah dilakukan penelitian dengan pengisian kuesioner terhadap remaja-remaja yang akan digambarkan melalui sebuah grafik seperti berikut ini. Dapat kita lihat pada grafik
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akmal Retanto dengan NIM 104120084 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pertamina. Saya di sini akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Air Mineral untuk Kesehatan. Nah, latar belakang saya, kenapa saya mensurvei judul tersebut adalah karena tubuh manusia tuh asupan tubuhnya tidak hanya makanan saja, tetapi air mineral. Air mineral juga termasuk ke dalam asupan tubuh manusia. Nah, air mineral tuh ada beberapa jenis. Yang pertama tuh ada air mineral dalam kemasan, yang kedua air mineral yang dimurnikan, yang ketiga air mineral alkalin, yang keempat sparkling water, yang kelima air artesis, yang keenam air keran, dan yang terakhir air sumur. Di dalam air mineral tuh terdapat beberapa kandungan, contohnya kalsium, sodium, magnesium, dan bikarbonat. Mengonsumsi air mineral juga dapat berfungsi untuk mempertahankan tulang agar tidak mengalami pengeroposan, memiliki gigi yang kuat, penyerapan glukosa, menjaga kesehatan jantung, dan melancarkan proses pencernaan. Terus kalau mengonsumsi air mineral secara berlebihan itu juga tidak baik karena menyebabkan hiponatremia karena natrium dalam darah yang rendah. Selanjutnya, saya memiliki tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar manfaat air mineral pada tubuh manusia. Yang kedua, mengetahui apa yang bisa terjadi bila manusia kekurangan air di dalam tubuhnya. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi air mineral yang dapat diminum. Nah, saya metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan percobaan dilakukan dengan kuantitatif. Terus penentuan subjek penelitian saya semua kalangan masyarakat. Waktu penelitian dimulai dari awal bulan November sampai bulan Desember tahun 2020. Terus sumber penelitian saya dari pengisian kuesioner online dan informasi literatur lainnya. Nah, pembahasannya, air mineral sangatlah penting karena tubuh manusia sebagian besar mengandung air. Jika kekurangan cairan, maka kita akan merasakan haus, lemas, dan kehilangan fokus. Hal ini terjadi karena air mineral dapat membuat kerja saraf menjadi lancar. Air mineral yang layak dikonsumsi adalah air yang tidak memiliki bau, berwarna jernih, tidak memiliki rasa, dan ber-pH netral atau 7. Mengonsumsi air mineral sebaiknya sebanyak 10 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Nah, ini adalah persentase orang-orang yang meminum air mineral. Yang mengkonsumsi 4 gelas per hari itu ada 10%, 7 gelas per hari 10%, 28 gelas per hari 20%, dan 60% untuk orang yang mengkonsumsi 10 gelas. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaf Harezi, NIM 1041285, Prodi Teknik Sipil 2020. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Menjaga Pola Hidup Sehat dengan Mengonsumsi Makanan Sehat dan Bergizi. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Pola hidup yang sehat sangatlah penting bagi setiap orang. Namun, masih banyak orang yang menyepelekan pola hidup yang sehat. Mereka berpikir dengan pola hidup yang mereka jalani sekarang, walaupun tampak tidak sehat, namun mereka menganggapnya normal-normal saja. Padahal, dengan pola hidup yang mereka terapkan, justru dapat memicu berbagai penyakit yang sangat berbahaya. Untuk itu, pola hidup sehat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya adalah dengan melakukan olahraga minimal seminggu sekali untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita. Selain berolahraga, kita juga harus mengonsumsi makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam tubuh kita, serta mengkonsumsi buah dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral bagi tubuh kita. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari pola hidup yang tidak sehat diantaranya
diabetes, kanker, penyakit jantung, gagal ginjal, obesitas, dan lain-lain. 1.2 Rumusan masalah. Mencari solusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, serta pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap pola hidup yang sehat. 1.3 Tujuan penelitian. Mengetahui penyebab masyarakat mengabaikan pola hidup sehat, serta menghitung persentase masyarakat yang sadar akan pentingnya pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Pembahasan 1. Pengetahuan tentang pola hidup sehat. Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan warga RT 03 RW 03 Dusun Longa, Desa Sermong, dapat dikatakan bahwa pengetahuannya di kategori baik sebanyak 8%, sebanyak 8 orang atau 38%, dan yang cukup adalah sebanyak 10 orang atau 48%, serta yang berpengetahuan buruk sebanyak 3 orang atau 14%. Dari hasil tersebut, pengetahuan warga RT 03 RW 03 Desa Sermong sudah cukup baik. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan merupakan faktor pemudah atau predisposing faktor bagi warga demi terlaksananya pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. 2. Sikap terhadap pola hidup sehat. Berdasarkan hasil penelitian, sikap warga RT 03 RW 03 Dusun Longa, Desa Sermong terhadap pola hidup sehat dapat dikatakan bahwa sikap warga RT 03 RW 03 Dusun Longa, Desa Sermong cukup baik, yakni sebanyak 11 orang atau 52% di kategori baik, sebanyak 8 orang atau 38% di kategori cukup baik, dan sebanyak 2 orang atau 9% di kategori kurang baik. Dari hasil tersebut, sikap warga RT 03 RW 03 Dusun Longa, Desa Sermong dikategorikan cukup baik. Sikap diturunkan dari pengetahuan responden. Dengan demikian, untuk menentukan sikap antara pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi responden dengan tingkat keeratan hubungan dengan tindakan. 3. Tindakan terhadap pola hidup sehat. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan warga RT 03 RW 03 Dusun Longa, Desa Sermong terhadap pola hidup sehat dapat dikatakan bahwa sikap warga RT 03 RW 03 Dusun Longa, Desa Sermong cukup baik, yakni sebanyak 12 orang atau 57% di kategori baik, sebanyak 9 orang atau 43% di kategori cukup baik, dan tidak ada untuk kategori kurang baik. Tindakan adalah suatu sikap yang belum tentu terwujud dalam satu tindakan atau over behavior. Untuk mewujudkan agar sikap menjadi suatu perbuatan nyata, diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adanya fasilitas tindakan merupakan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak atau perbuatan nyata. Purwanto tahun 1999. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengetahuan warga RT 03 RW 03 Dusun Longa tentang pola hidup sehat sudah cukup baik dengan persentase 48%. 2. Sikap warga RT 03 RW 03 Dusun Longa terhadap pola hidup sehat sudah baik dengan persentase 52%. 3. Tindakan warga RT 03 RW 03 Dusun Longa terhadap pola hidup sehat sudah baik dengan persentase 57%. Saat ini, pola makan yang benar dan makanan sehat sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan terlalu sibuk dengan rutinitasnya sehari-hari, sehingga mereka melupakan betapa pentingnya pola makan yang sehat. Akibatnya bisa timbul berbagai macam penyakit jika mereka tidak benar-benar memperhatikan pola makan dan makanan apa saja yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, mereka sangat perlu makanan yang sehat untuk mengimbangi rutinitas mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian, NIM 086 dari kelompok 9.i. Materi yang saya akan bawa yaitu dampak tidak membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan. Dampak membuang sampah sembarangan. Penyusunan karya tulis ilmiah yang dilakukan menggunakan metode penelitian jenis data dari sumber yang jelas dan dengan pendekatan kualitatif. Karya tulis ilmiah ini bertujuan agar masyarakat, khususnya warga sekitar kali atau sungai, mengerti akan dampak dari membuang sampah sembarangan dan cara mencegahnya serta solusi dalam masalah tersebut. Pengertian. Buang sampah sembarangan berarti membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan. Misalnya, membuang punting rokok di selokan. Kedua, membuang baterai bekas di jalanan. Ketiga, membuang sampah di kali, membuang limbah ke sungai, dan lain-lainnya. Selain merusak pemandangan, kebiasaan buang sampah sembarangan dapat menimbulkan penyakit. Jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang, dampak buruknya akan lebih luas, yaitu kualitas hidup manusia. Dampak yang ditimbulkan membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Yang pertama, penularan penyakit. Nah, penularan penyakit ini terjadi menjadi dua. Yang pertama, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dapat terjadinya tetanus dikarenakan bersentuhan langsung dengan tumpukan sampah yang mengandung kuman. Misalnya saat saya membersihkan selokan, lalu tidak sengaja tangan saya tergores di air selokan tersebut. Otomatis akan terjadinya luka atau tetanus. Yang kedua, secara tidak langsung. Tumpukan sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya hewan penyebar penyakit seperti nyamuk, kecoa, lalat, tikus, hewan-hewan lainnya. Hewan tersebut menjadi perantara bagi kuman untuk menyebabkan infeksi pada manusia. Lalu yang kedua itu dampak lingkungan. Kebiasaan membuang sampah di sungai menimbulkan beberapa dampak negatif, yang diantaranya pertama pencemaran udara, kedua pencemaran air, ketiga banjir di musim penghujan. Atau bisa juga yang ketiga itu banjir kiriman, seperti Bogor ke Jakarta itu kiriman. Lanjut. Solusi pencegahan membuang sampah tidak pada tempatnya. Cara mencegah pembuangan sampah sembarangan perlu dilakukan oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan lingkungan rumah atau sungai berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Berikut cara mencegah pembuangan sampah sembarangan. Yang pertama, spanduk peringatan. Spanduk tersebut bisa dipasang di sekitar jembatan yang dekat dengan sungai. Dengan spanduk peringatan tersebut diharapkan masyarakat atau pengemudi yang lewat dekat sungai tersebut sadar untuk tidak membuang sampah di sungai. Contohnya seperti di daerah saya kan sungai, ada spanduk kebersihan sebagian dari iman. Terus di sebelahnya lagi ada bacaan yang membuang sampah di kali akan didenda 200.000 atau pidana. Hukuman pidananya itu 2 minggu atau lebih parah lagi sebulan. Yang kedua, tempat pembuangan sampah yang kolektif. Nah, sampah di setiap rumah akan dijemput oleh gerobak sampah seminggu sekali dan dikumpulkan di tempat sampah kolektif tersebut. Nantinya akan ada truk sampah yang mengangkut sampah tersebut menuju ke tempat pembuangan akhir sampah. Kesimpulannya yaitu, sampah merupakan konsekuensi yang ada karena aktivitas manusia. Akan tetapi, manusia tidak menyadari bahwa setiap hari manusia menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik. Kebanyakan orang tidak mau untuk mengolah sampah yang telah mereka hasilkan tersebut, karena mereka menganggap bahwa hal itu sah-sah saja untuk dilakukan. Oleh karena itu, peran setiap orang sangat diperlakukan dalam mengatasi masalah sampah yang tak ada hentinya ini. Kita sebagai generasi muda diharapkan untuk dapat mengolah sampah dengan baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Faris Kamil dari Prodi Teknik Sipil 2020 dengan NIM 104120087 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Buruk COVID-19 terhadap Masyarakat di Bidang Ekonomi pada Penurunan Pendapatan Masyarakat di Indonesia. Pandemi adalah fenomena ketika sebuah wabah penyakit mewabah secara serentak ke seluruh dunia. Dalam sejarah manusia, pandemi seringkali merenggut nyawa banyak orang berarti mereka tertular. Selain kematian, pandemi juga dapat membawa dampak buruk lainnya di sektor keamanan, politik, kesehatan, dan ekonomi. Pandemi COVID-19 membawa dampak buruk yang tidak berbeda jauh dari pandemi-pandemi sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Ekonomi selama pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak perusahaan dan berbagai macam usaha lainnya menjadi kehilangan pendapatan secara keseluruhan. Penurunan pendapatan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi menurun hingga 3,49% pada kuartal ketiga 2020. Jika hal ini terus berlanjut, maka negara Indonesia akan mengalami yang namanya resesi ekonomi atau kemunduran ekonomi. Pengusaha masalahnya adalah, apa hubungannya pandemi COVID-19 dengan kemunduran ekonomi? Apa penyebab kemunduran atau resesi ekonomi terjadi selama pandemi COVID-19? Bagaimana dampak kemunduran resesi ekonomi akibat dari pandemi COVID-19? Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemunduran ekonomi akibat pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak pandemi COVID-19 bagi pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu bentuk kerugian dari COVID-19 adalah kemunduran atau resesi ekonomi. Resesi ekonomi adalah kondisi di mana PDB menurun selama 2 kuartal, hingga pertumbuhan ekonomi real menjadi bernilai negatif. Penurunan kegiatan ekonomi ini disebabkan karena aktivitas perdagangan di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memaksakan pemerintah untuk membatasi kegiatan sosial dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau juga PSBB untuk memutus rantai penularan COVID-19 dari satu orang ke orang lainnya. Namun kebijakan ini telah membuat banyak orang tidak dapat berbisnis dengan normal karena sebagian besar masyarakat harus menghindari kegiatan apapun yang melibatkan perkumpulan banyak orang. Sepinya pasar selama pandemi berlangsung merupakan contoh sederhana di mana pandemi membuat pedagang dan pelaku usaha lainnya menjadi kehilangan pendapatan mereka. Jadi dengan berkurangnya pendapatan masyarakat Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi bernilai negatif. Kemunduran ekonomi selama pandemi COVID-19 disebabkan oleh beragam faktor. Faktor pertama adalah terdapat guncangan ekonomi yang telah menyebabkan kehancuran finansial yang serius akibat dari ketakutan masyarakat terhadap virus. Masyarakat tidak ingin terpapar virus corona seperti orang lain yang telah terpapar. Oleh karena itu, masyarakat menghindari terpapar virus corona dengan menghindari kerumunan orang banyak. Tidak hanya itu, pemerintah telah menerapkan PSBB yang bertujuan untuk membatasi kegiatan aktivitas sosial. Hendaknya aktivitas sosial berdampak pada mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi menjadi lumpuh. Menurut Badan Pusat Statistik, sektor transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 30,8% di kuartal kedua dan sebesar minus 16,7% pada kuartal ketiga. Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor transportasi dan perdagangan mengalami penurunan ekonomi yang cukup tajam akibat dari rendahnya mobilitas masyarakat. Resesi selama pandemi tidak hanya diakibatkan dari rendahnya mobilitas masyarakat. Faktor kedua adalah rendahnya pendapatan akibat kekurangan pelanggan menyebabkan banyak pemilik usaha tidak dapat membayar hutang-hutang pinjaman. Jika hutang terus meningkat seiring waktu, maka usaha dapat mengalami kebangkrutan dan hal itu dapat membalikkan ekonomi. Faktor lain seperti panic selling akibat dari investor selalu optimistik membeli saham pasar yang menyebabkan yang namanya gelombang real estate. Sehingga ketika gelombang itu meletus, maka investor akan segera menjual asetnya secara bersamaan, menyebabkan turunnya saham di Indonesia. Faktor lainnya adalah inflasi dan deflasi. Jika inflasi membuat harga suatu benda meroket dalam waktu singkat dari harga normalnya, maka daya beli tergerus dan konsumsi menjadi salah satu penggerak ekonomi yang melemah. Sementara itu, deflasi adalah penurunan harga benda yang menyebabkan harga upah juga ikut rendah, sehingga hal itu dapat merusak ekonomi. Faktor terakhir adalah perubahan teknologi selama masa pandemi yang menyebabkan banyak pekerjaan menjadi tidak berguna lagi dan pengangguran bertambah. Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia dalam beragam sektor. Salah satunya adalah sektor investasi. COVID-19 membuat
saham menjadi tidak karuan. Hal ini membuat investor lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Contohnya adalah investasi Cina di Indonesia. Akibat dari pandemi ini, banyak dari investasi ini ditunda karena pekerja Cina terlambat datang ke Indonesia. Sektor lainnya yang terdampak adalah sektor pariwisata. Semenjak COVID-19 membuat banyak wilayah Indonesia menjadi terjangkit COVID-19, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun kebijakan ini mempengaruhi banyak kegiatan bepergian ke dan dari negara yang berada di zona merah. Contohnya adalah berkurangnya angka pelancong dari Cina ke Indonesia. Dikutip dari Badan Pusat Statistika, pada tahun 2019, setidaknya ada 2,07 juta pelancong asal Cina yang datang ke Indonesia. Sekarang jumlahnya sudah merosot tajam. Contoh lainnya adalah pada bisnis perhotelan. Banyak hotel yang mengalami penurunan keuntungan hingga 40%. Hal ini disebabkan bisnis perhotelan terancam bisnisnya. Batasan dalam hal bepergian juga berdampak pada rumah makan atau restoran. Banyak dari rumah makan atau restoran ini mendapat sebagian besar keuntungan dari pengunjung luar negeri. Dengan berkurangnya pengunjung dari luar negeri, banyak dari rumah makan ini mengalami penurunan keuntungan. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, berikut adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan dan pelaku usaha lainnya di berbagai sektor. Dampak-dampak di bidang pengoperasian perusahaan, yaitu setidaknya ada 8,76% perusahaan berhenti beroperasi, 5,45% perusahaan beroperasi dengan menerapkan work from home kepada sebagian pegawainya, 2,05% perusahaan beroperasi dengan menerapkan work from home kepada seluruh pegawainya. 24,31% perusahaan beroperasi dengan pengurangan kapasitas seperti jam kerja, mesin, dan tenaga kerja. 0,49% perusahaan beroperasi bahkan melebihi kapasitas sebelum COVID-19. Sekitar 58,95% perusahaan masih beroperasi seperti biasa. Dampak-dampaknya di bidang pendapatan, 82,25% perusahaan mengalami penurunan pendapatan. 2,55% perusahaan mengalami peningkatan jumlah pendapatan. 14,60% perusahaan memiliki pendapatan tetap. Kendala-kendala yang dialami perusahaan-perusahaan lain, 80,24% dari semua perusahaan mengalami penurunan permintaan karena pelanggan atau klien juga terdampak COVID-19. 65,47% dari semua perusahaan mendapati rekan bisnis mereka terdapat sangat buruk atau tidak bisa beroperasi secara normal. 53,17% dari semua perusahaan memiliki kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. Kesimpulan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan masyarakat membatasi kegiatan sosial dan ekonomi mereka yang mengakibatkan menurunnya aktivitas perdagangan secara keseluruhan. Penurunan aktivitas perdagangan menyebabkan berkurangnya pendapatan bagi perusahaan dan pelaku usaha lainnya. Menurunnya pendapatan dan menyebabkan kemudahan ekonomi di Indonesia, dan setidaknya 82,25% perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Raffi Gunoto dengan NIM 104120088 dari program studi teknik sipil kelompok 9. Di sini saya akan membahas mengenai karya tulis saya yang berjudul Pengaruh Gadget pada Anak-anak. Gadget menurut Derry yaitu sebuah perangkat atau instrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis untuk membantu pekerjaan manusia. Menurut saya, gadget atau smartphone adalah alat komunikasi nirkabel yang membutuhkan daya baterai yang digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh, transmisi informasi, dan media pembelajaran yang memberikan banyak fungsi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Gadget memiliki beberapa manfaat. Pertama, sebagai sarana informasi, gadget memiliki banyak fitur, salah satunya fitur untuk mencari informasi, seperti aplikasi Google yang biasa kita gunakan. Kedua, media belajar. Tersedia aplikasi yang berfungsi sebagai sarana belajar seperti Google Classroom,
Microsoft Teams, dan lain-lain. Ketiga, media komunikasi untuk menghubungi seseorang dari jarak jauh. Keempat, tempat untuk berbisnis. Sosial media bisa menjadi tempat untuk mengenalkan produk mereka serta menjadi sarana jual beli. Kelima, sebagai media pengganti buku. Keenam, gaya hidup. Saat ini banyak orang yang menjadikan gadget sebagai gaya hidup mereka dengan mengikuti tren produk terbaru. Pada kasus ini kita berfokus pada anak-anak. Penggunaan gadget pada anak-anak di masa pandemi, banyak orang tua yang mengizinkan anaknya menggunakan gadget untuk keperluan belajar secara daring. Namun hal tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu kurangnya pengawasan orang tua ketika anaknya menggunakan gadget untuk belajar, sehingga menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Pertama, kita akan membahas mengenai dampak negatifnya. Yang pertama, mengganggu pertumbuhan anak. Kedua, tumbuh kembang yang lambat akibat gadget. Ketiga, kurang tidur karena anak suka begadang untuk memainkan gadget. Serta 4, munculnya sifat agresif. Kelima, kecanduan bermain gadget akibat kurangnya pengawasan dari orang tua. Lalu, gadget juga memberikan dampak positif. Yang pertama, melatih kreativitas anak. Kedua, melatih cara berpikir anak. Ketiga, meningkatkan rangsangan motorik anak. Serta yang terakhir, anak dengan mudah mengenal teknologi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anaknya ketika sedang bermain gadget. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah: pertama, membatasi waktu bermain gadget antara 40 menit sampai 1 jam per hari. Kedua, tidak diberi kebebasan bermain gadget. Ketiga, orang tua memberikan contoh yang baik, misalnya tidak terlalu sibuk menggunakan gadget di depan anaknya. Keempat, memberikan pelajaran mengenai bahaya penggunaan gadget yang berlebihan. Kelima, ajak anak untuk bermain, entah bersama orang tua, teman-teman, atau saudaranya. Terakhir, perlu adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, agar anak merasa dihargai. Kesimpulannya adalah bahwa gadget tidak selamanya memberikan dampak negatif. Gadget juga memberikan dampak positif, karena kita sudah memasuki zaman di mana setiap kegiatan dilakukan dengan bantuan teknologi. Hal tersebut sangat membantu anak-anak untuk mengenal dasar dari teknologi tentang bagaimana mengoperasi program tersebut sehingga menjalankannya. Namun jika penggunaan gadget tidak diawasi oleh orang tua, maka kemungkinan anak akan menggunakan gadget atas kemauan sendiri, sehingga bisa menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut template yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint dan referensi yang saya gunakan untuk membuat karya tulis dan PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Madani, NIM 101120089. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Moral Terhadap Masa Depan dalam Hukum Bangsa. Pendidikan karakter adalah usaha sengaja, sadar untuk membantu manusia memahami, peduli tentang, dan melaksanakan nilai-nilai etika inti. Namun pada saat era globalisasi saat ini, moral yang ada di sekitaran kita sudah sangat memprihatinkan. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pentingnya pendidikan moral bagi penerus bangsa dan bagaimana cara memperbaiki moral pada anak-anak terhadap seseorang yang lebih tua. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui cara memperbaiki moral anak-anak terhadap seorang yang lebih tua serta mengetahui pentingnya pendidikan moral bagi penerus bangsa. Metode penelitian yang saya gunakan dalam karya tulis ini yaitu metode pendekatan kualitatif berupa angkat atau kuesioner. Latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk dapat memiliki moral yang bagus sehingga dapat menghargai dan juga dihargai oleh individu yang lain. Namun pada saat ini moral tidak lagi memiliki nilai.
Sebagai contoh, kurangnya moral di Indonesia pada saat ini kita lihat melalui media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang tindak amoral dan kriminal. Medisnya tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh seorang yang tidak berpendidikan, namun juga dilakukan oleh orang-orang yang telah berpendidikan. Rumusan masalah, yang pertama bagaimana pentingnya pendidikan moral, yang kedua bagaimana cara memperbaiki moral, terus lalu tujuan penelitian, mengetahui cara memperbaiki moral, yang kedua yaitu mengetahui pentingnya pendidikan moral bagi penerus bangsa. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif berupa angket menggunakan platform Google Form. Manfaat penelitian ini yang pertama, penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagi saya sendiri dapat menambah pengetahuan serta kemampuan saya dalam menulis karya ilmiah. Bagi masyarakat dapat menjadi acuan untuk menerapkan moral yang baik bagi pemerintah dan menjadi masukan untuk dapat menerapkan pendidikan moral mulai dari anak-anak usia dini. Pendidikan menurut Undang Nomor 23 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperkuat dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, moral menurut KBBI adalah ajaran baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang berarti kebiasaan, adat. Pendidikan moral menurut Thomas O'Connor, yang berarti pendidikan karakter adalah usaha sengaja atau sadar untuk membantu manusia memahami, peduli tentang, dan melaksanakan nilai-nilai etika inti. Bahkan dalam bukunya, dia mengatakan pendidikan karakter adalah usaha sengaja untuk mewujudkan kebajikan atau kualitas manusia, kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian saya melalui platform Google Form, terdapat sebanyak 41 orang responden dan 36 orang mengetahui apa itu arti dari pendidikan moral. 38 orang mengatakan bahwa pendidikan moral itu sangat penting, lalu memberikan alasan kenapa pendidikan moral sangat penting. Di antaranya, pendidikan moral sangat penting diberikan kepada peserta didik karena ini dapat menjadikan dasar sikap moral yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia untuk menjadi bangsa yang berkualitas dan memiliki perilaku yang baik. Maka sangat penting dibutuhkannya pendidikan moral sejak dini. Lalu berdasarkan survei, terdapat 21 orang yang hampir tidak pernah berperilaku sopan. Namun terdapat 1 orang yang selalu berperilaku tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya, terdapat 12 responden yang bersifat netral, setuju atau tidak setuju dengan argumen bahwa pendidikan moral di Indonesia masih kurang. 11 responden setuju dan 9 responden sangat setuju. Lalu, terdapat 19 responden yang sering melihat secara langsung contoh dari kurangnya pendidikan moral di sekitar. Berdasarkan data yang sudah saya sampaikan tadi, saya dapat simpulkan bahwa pendidikan moral sebanyak 92,6 responden setuju bahwa pendidikan moral itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga mendapatkan bahwa kebanyakan responden setidaknya pernah bersikap tidak sopan terhadap seseorang yang lebih tua. Hal itu dikarenakan kurangnya pendidikan moral yang diterapkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan moral harus mulai diajarkan pendidikan moral dari usia dini. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian melalui tangkapan responden, saya simpulkan bahwa pendidikan moral di Indonesia saat ini buruk. Dengan kata lain, moral di Indonesia tidak lagi menjadi hal yang penting di kalangan masyarakat. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kurangnya pendidikan moral tersebut, yaitu mengajarkan pendidikan moral mulai dari anak usia dini. Hal ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, sehingga terlahir generasi penerus bangsa yang memiliki moral yang baik. Saran saya bagi pembaca, hormati seorang yang ada di sekitar kita, karena hal itu dapat menjadi contoh yang baik dan juga sebagai bukti bahwa kita memiliki moral yang baik. Bagi peneliti selanjutnya, saya berharap peneliti selanjutnya dapat memberikan cakupan yang lebih luas lagi dan juga dapat
mendapatkan lebih banyak responden untuk memperbanyak sudut pandang dalam penulisan karya ilmiah ini. Berikut daftar pusaka saya dalam menulis karya ilmiah. Sekian presentasi dari hasil karya tulis ilmiah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.